Halo semuanya, salam sehat dan semangat. Bimbingan TIK kelas 10 semester Gasal tahun ajaran 2022-2023 pada kesempatan kali ini akan membahas tentang fungsi logika if tunggal. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang fungsi logika if tunggal, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik pada materi ini ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah memahami program aplikasi pengolah angka untuk menghasilkan informasi. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan data dengan program aplikasi pengolah angka untuk menghasilkan informasi. Indikator pencapaian kompetensinya ada dua. Yang pertama, yaitu memahami konsep pengolahan data dengan fungsi logika if tunggal pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Yang kedua, mengolah data menggunakan fungsi logika if tunggal pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Kemudian, tujuan pembelajarannya melalui sumber belajar yang ada di laboratorium komputer dan dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat pertama, memahami konsep pengolahan data dengan fungsi logika if tunggal pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan benar. Yang kedua, mengolah data menggunakan fungsi logika if tunggal pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan benar. Mari kita terlebih dahulu memahami arti atau pengertian dari fungsi atau function. Fungsi atau function merupakan rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu dan dengan aturan tertentu. Ini saya ambil dari sumber di internet, saya tuliskan pada bagian bawah. Dari pengertian ini, nantinya pada saat kita menerapkan fungsi logika if tunggal, pada saat kita menggunakan rumus fungsi logika if tunggal, kita harus memperhatikan nilai-nilai tertentu, urutan tertentu, dan aturan tertentu. Ini sifatnya adalah wajib agar nanti rumus dari fungsi logika if tunggal ini dapat dijalankan atau dapat dieksekusi oleh program aplikasi pengolah angka. Fungsi logika if tunggal digunakan untuk membandingkan dua kondisi yang akan diuji atau dibuktikan kebenaran datanya di dalam isi sel pada lembar kerja atau worksheet. Jika lebih dari dua kondisi, maka digunakan fungsi logika if bertingkat. Untuk materi fungsi logika if bertingkat ini akan kalian pelajari setelah kalian memahami dan menguasai fungsi logika if tunggal. Secara umum, bentuk penulisan rumus dari fungsi logika if tunggal adalah, perhatikan baik-baik ya, ini ketentuan dan urutan yang harus dipenuhi dalam penulisan rumus logika if tunggal. Yaitu harus diawali dengan tanda sama dengan if, kurung buka, pernyataan logika, koma atau tanda titik koma, kemudian pilihan 1, diapit dengan tanda petik depan dan belakang, koma atau titik koma, pilihan 2, diapit dengan tanda petik 2 depan dan belakang, kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Dari bentuk umum penulisan fungsi logika if tunggal ini, diartikan bahwa
Jika data di dalam isi sel terbukti benar, maka akan menghasilkan jawaban pilihan 1. Tetapi, jika data di dalam isi sel tidak terbukti benar, maka akan menghasilkan jawaban pilihan 2. Untuk penulisan rumus fungsi logika hitungan ini, penggunaan tanda koma dan titik koma nanti tergantung pada settingan komputer masing-masing. Karena ada yang settingan komputernya menggunakan tanda koma, ada juga yang menggunakan tanda titik koma. Baik, sekarang kita pahami lebih lanjut ya, pengertian atau makna dari bentuk umum fungsi if tunggal ini. Jadi nanti data di dalam isi sel itu akan dibuktikan. Jika datanya terbukti benar, akan menghasilkan jawaban pilihan 1. Jadi jawaban pilihan 1 ini jika datanya terbukti benar. Dan jika datanya tidak terbukti benar, maka akan menghasilkan jawaban pilihan 2. Ini harus kita pahami dengan benar. Untuk lebih memahami dari penerapan fungsi if tunggal ini, kita perhatikan baik-baik contoh penerapan fungsi if tunggal pada lembar kerja berikut ini. Di sini ada lembar kerja daftar nilai ulangan harian kelas 10 MIPA 7 mata pelajaran TIK. Ada kolom nomor, nama, kode, keterangan, nilai, predikat. Kita diminta untuk mengisi kolom keterangan dan kolom predikat berdasarkan ketentuan yang ada di bawah lembar kerja. Soal pertama yaitu isilah kolom keterangan pada sel D4 ke bawah dengan ketentuan. Jika pada sel kode berisi huruf L, maka akan menghasilkan jawaban laki-laki. Jika bukan huruf L, maka akan menghasilkan jawaban perempuan. Kemudian soal nomor 2, isilah kolom predikat pada sel F4 ke bawah dengan ketentuan jika pada sel nilai berisi angka lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban tuntas. Jika tidak lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban remedi. Sekarang kita bahas satu persatu soal tersebut ya. Kita analisis terlebih dahulu jawaban soal nomor 1. Ketentuan soal tadi sudah kita mengerti, sudah kita ketahui di depan ya. Di sini saya tuliskan kembali supaya kalian bisa memahami lebih dalam lagi. Isilah kolom keterangan. Jadi yang diisi adalah kolom keterangan pada sel D4 ke bawah dengan ketentuan jika pada sel kode berisi huruf L, maka akan menghasilkan jawaban laki-laki. Jika bukan L, maka akan menghasilkan jawaban perempuan. Sekarang kita ingat kembali tadi bentuk umum dari fungsi logika if tunggal, yaitu harus diawali dengan tanda sama dengan, if, kurung buka, pernyataan logika, koma, pilihan 1 yang diapit tanda petik 2, koma, pilihan 2 yang diapit tanda petik 2, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Kita tentukan terlebih dahulu pernyataan logika dari soal nomor 1 ini, yaitu yang terdapat pada ketentuan soal. Pernyataan logikanya terdapat pada kalimat jika pada sel kode berisi huruf L. Jadi pernyataan logikanya itu sel kodenya huruf L. Sel kodenya itu ada di mana? Ada di kolom C. Kode pertamanya ada di C4. C4 ini adalah sel kunci atau sel pertama ya. Sel pertama adalah sel kunci. Di sini adalah C4. Berarti pernyataan logikanya adalah C4 sama dengan L dipetik
diapit dengan tanda petik 2. Kemudian pilihan satunya yang mana? Pilihan satu adalah jawaban jika datanya terbukti benar, yaitu maka akan menghasilkan jawaban laki-laki. Jika kodenya L akan menghasilkan jawaban laki-laki. Berarti pilihan pertamanya adalah laki-laki. Karena jika datanya L, maka data itu adalah benar. Maka jawabannya adalah laki-laki atau keterangannya adalah laki-laki. Berarti pilihan pertamanya adalah laki-laki. Pilihan keduanya apa? Pilihan keduanya adalah jika datanya tidak terbukti benar, akan menghasilkan jawaban perempuan. Jika bukan L ya, jika data tidak terbukti benar atau jika bukan L, maka jawabannya adalah perempuan. Sehingga pilihan duanya adalah perempuan. Dari analisis ini, kita bisa tentukan rumus dari fungsi logika if tunggal pada lembar kerja tersebut, yaitu pada kolom keterangan. Sama dengan if kurung buka C4 sama dengan L diapit dengan tanda petik 2, titik koma, laki-laki diapit tanda petik 2, titik koma, perempuan diapit dengan tanda petik 2, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Pada komputer saya ini menggunakan tandanya titik koma ya. Jika di komputer kalian menggunakan tanda koma, maka gunakanlah tanda koma. Kemudian rumus tersebut kita masukkan di kolom keterangan. Jadi kita ketik di sel D4 dulu. Nanti hasilnya tinggal kita copy dengan cara di drag and drop. Kita ketik di sel D4 tadi rumusnya. Kalian bisa lihat di bagian layar atas pada lembar kerja. Kita ketik di situ ya. Sama dengan if kurung buka C4 sama dengan L dipetik diapit dengan tanda petik 2, kemudian titik koma, laki-laki, diapit dengan tanda petik 2, kemudian titik koma lagi, perempuan, diapit dengan tanda petik 2, kemudian kurung tutup. Kemudian setelah kita ketik, kita tekan enter pada keyboard, nanti secara otomatis program aplikasi Microsoft Excel ini akan membaca perintah tersebut dan mengeksekusi hasilnya. Kita lihat bersama, pada sel D4 itu menghasilkan keterangan perempuan. Karena apa? Karena pada kolom kode, yaitu di sel C4-nya, datanya adalah P. Data P ini dianggap tidak terbukti benar. Maka jawabannya adalah pilihan 2, yaitu perempuan. Sedangkan pada kolom C5, di sini datanya adalah huruf L. Huruf L ini adalah data yang benar, maka jawabannya adalah laki-laki. Pada sel C6, data kodenya adalah P, maka hasilnya perempuan. Pada sel C7, data kodenya adalah L, maka menghasilkan jawaban keterangan laki-laki. Dan pada sel C8, data kodenya adalah P, maka menghasilkan jawaban perempuan. Selanjutnya, kita analisis jawaban untuk soal nomor 2. Isilah kolom predikat pada sel F4 ke bawah dengan ketentuan jika pada sel nilai berisi angka lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban tuntas. Jika tidak lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban remedi. Kita ingat kembali bentuk umum penulisan rumus if tunggal. Tadi ya, harus diawali dengan tanda sama dengan, if, kurung buka, pernyataan logika, titik koma, pilihan 1, diapit dengan tanda petik 2, titik koma, pilihan 2, diapit dengan tanda petik 2, kemudian diakhiri tanda kurung tutup. Sekarang kita analisa pernyataan logika dari ketentuan soal nomor 2. Pernyataan logikanya terdapat pada kalimat jika pada sel nilai berisi angka lebih dari sama dengan 75,
Jadi sel nilainya ini berisi angka lebih dari sama dengan 75. Sel nilainya ada di kolom E, mewakili sel pertamanya yaitu E4. E4 ini dianggap sebagai sel kunci. Sehingga kita dapatkan pernyataan logikanya E4 lebih dari sama dengan 75. Kemudian pilihan satunya apa? Pilihan satu ini adalah jawaban jika datanya terbukti benar. Jadi, jika datanya terbukti benar, yaitu lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban tuntas. Maka pilihan satunya adalah tuntas. Dan pilihan duanya adalah jawaban jika datanya tidak terbukti benar, yaitu jika tidak lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban remedi. Berarti di sini pilihan duanya adalah remedi. Dari analisa tersebut, kita dapatkan rumus untuk fungsi if tunggalnya pada kolom predikat ini adalah sama dengan if kurung buka E4 lebih dari sama dengan 75, titik koma, tuntas, diapit tanda petik 2, titik koma, remedi, diapit dengan tanda petik 2, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Sekarang kita masukkan rumus yang telah kita dapatkan tadi pada kolom predikat. Di sini kita ketik di sel F4. Nanti mewakili sel yang lain, tinggal kita copy dengan cara drag and drop. Kita masukkan tadi ya di sel F4-nya. Kalian bisa lihat layar bagian atas pada lembar kerja. Sama dengan if kurung buka E4 lebih dari sama dengan 75, titik koma tuntas diapit tanda petik 2, titik koma remedi diapit dengan tanda petik 2, diakhiri dengan tanda kurung tutup. Setelah kita ketik di sel F4, kita tekan tombol enter. Maka secara otomatis aplikasi pengolah angka Microsoft Excel ini akan mengeksekusi hasilnya dari perintah tersebut. Pada sel F4 menghasilkan jawaban remedi. Jawaban remedi ini adalah jawaban pilihan 2 jika datanya tidak terbukti benar. Data mana yang terbukti tidak benar? Yaitu data pada sel E4. Di sini nilainya adalah 70. Berarti nilai 70 ini kurang dari 75. Padahal datanya dianggap benar jika lebih dari sama dengan 75. Maka sel E4 ini menghasilkan predikat remedi. Kemudian pada sel F5 ini menghasilkan predikat tuntas. Karena data pada nilai di sel E5 adalah 75. Data ini adalah benar bahwa akan menghasilkan jawaban tuntas jika nilainya lebih dari sama dengan 75. Demikian juga dengan sel F6, jawabannya juga tuntas. Karena data pada sel E6-nya adalah nilai 85. Nilai 85 ini lebih dari sama dengan 75, sehingga menghasilkan jawaban pilihan 1, yaitu tuntas. Pada sel F7 menghasilkan jawaban predikat remedi. Karena pada sel nilai yaitu di E7-nya datanya adalah 73. 73 ini kurang dari 75, kurang dari 75 itu artinya datanya tidak terbukti benar, maka akan menghasilkan jawaban 2 yaitu remedi. Dan yang terakhir adalah sel F8. Di sini adalah predikatnya tuntas karena pada nilai, data nilainya adalah 80 dan ini 80 itu lebih dari sama dengan 75. Demikian analisa soal nomor 1 dan 2. Silakan kita bersama-sama menerapkan atau mencobanya di komputer masing-masing ya. Kalian buat lembar kerjanya seperti ini.
Kemudian, hasil analisis soal nomor 1 dan soal nomor 2, kalian coba di komputer masing-masing, kalian buktikan apakah analisis tadi bisa dieksekusi di komputer masing-masing. Jika ada kesulitan, kalian bisa mengkonsultasikannya dengan saya. Oke, baik. Sekarang kita langsung terapkan di lembar kerja soal yang tadi ya. Ini sudah saya buatkan tabelnya. Daftar nilai ulangan harian kelas 10 MIPA 7 mata pelajaran TIK. Ini ada kolom nomor, nama, kode, keterangan, nilai, dan predikat. Untuk mengisi kolom keterangan, ketentuannya, jika pada sel kode berisi huruf L, maka akan menghasilkan jawaban laki-laki. Jika bukan L, maka akan menghasilkan jawaban perempuan. Sesuai dengan analisa jawaban soal yang sudah dijelaskan sebelumnya, dihasilkan fungsi if tunggalnya adalah sama dengan if kurung buka C4 sama dengan L diapit petik 2 titik koma, pilihan satunya adalah laki-laki, diapit tanda petik 2 depan belakang, kemudian titik koma, pilihan 2-nya adalah perempuan, diapit tanda petik 2 depan dan belakang, kemudian diakhiri dengan tanda kurung tutup. Kita akan ketik di sini di sel D4 sama dengan if kurung buka, sel kuncinya ada di C4, walaupun C4 ini berisi kode P, tetapi yang akan kita masukkan ke dalam fungsi if tunggalnya adalah ketentuan pada soal, yaitu untuk membaca huruf L. Jadi kita klik C4-nya, kemudian kita tulis huruf L, tanda petik 2 depan dan belakang, kemudian titik koma, pilihan satunya tadi adalah laki-laki. Kita ketik di sini laki-laki. Jangan lupa tanda petik 2 depan dan belakang. Kemudian titik koma, pilihan keduanya adalah perempuan. Tanda petik 2 depan dan belakang, kemudian kurung tutup. Setelah itu kita enter, maka jawabannya akan otomatis muncul. Kode P berarti perempuan. Di atas ini juga pada bagian formula bar akan muncul fungsi if tunggal yang sudah kita masukkan. Kemudian kita drag and drop, jawabannya sudah ada tadi ya. Secara otomatis aplikasi akan membaca kode-kode yang ada. Kode P berarti perempuan, kode L berarti laki-laki, dan yang lain juga sama seperti ini. Nah, bagaimana jika kita mengganti kode yang ada? Misalnya huruf P kita ganti menjadi huruf A, maka keterangannya apa? Keterangannya tetap perempuan. Bagaimana jika kode L yang kita ganti menjadi huruf Z? Maka keterangannya akan berubah menjadi perempuan. Kemudian L yang berikutnya kita ganti menjadi huruf C, maka keterangannya juga akan berganti menjadi perempuan. Karena apa? Karena pada ketentuan soal, sistem membaca bahwa yang diminta adalah huruf L, akan muncul jawaban laki-laki. Maka selain huruf L, huruf apapun itu akan menghasilkan keterangan perempuan. Kita akan kembalikan ke kode semula yaitu L, maka akan berubah lagi menghasilkan keterangan laki-laki. Ini juga L, maka akan menghasilkan keterangan laki-laki, dan selain N adalah perempuan. Penulisan if tunggal ini bisa juga menggunakan insert function yang ada di atas ini ya, kiri atas insert function. Kita akan coba, kita hapus terlebih dahulu, kemudian kursornya kita letakkan di sel D4, klik insert function, akan muncul seperti ini, pilih if, ini ada tanda birunya, klik OK. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan logical testnya atau pernyataan logikanya, yaitu jika di kolom di sel kode
muncul huruf L. Kita klik sel kuncinya di C4. Di sini muncul C4 secara otomatis, kemudian kita tambahkan kelanjutannya yaitu tanda petik 2 L depan belakang tanda petik 2-nya. Kemudian selanjutnya diminta mengisi value if true. Jawaban jika datanya benar, yaitu laki-laki. Jawaban pilihan 1 ya, laki-laki. Kemudian value if false-nya adalah perempuan. Jawaban jika datanya tidak terbukti benar, perempuan. Diapit tanda petik depan dan belakang. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan menghasilkan jawaban yang sama seperti tadi, persis ya. Hanya ini melalui insert function, kalau tadi bisa kita ketik manual. Tinggal kita copy ke bawah hasilnya. Seperti ini. Oke, ini untuk kolom keterangan. Kita lanjut ke kolom predikat di sel F4. Ketentuannya, jika pada sel nilai berisi angka lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban tuntas. Ini pilihan satunya tuntas ya, jika datanya terbukti benar. Jika tidak lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban remedi. Nah, dihasilkan fungsi logika if tunggalnya adalah sama dengan if kurung buka E4. E4 di sini adalah sel kunci pada kolom nilai. Kemudian lebih dari sama dengan 75. Di sini angka 75 diambil dari ketentuan soal, bukan nilai pada sel kunci, tetapi ketentuan soal ya. Jadi E4 lebih dari sama dengan 75. Titik 2 tuntas, diapit tanda petik 2 depan dan belakang. Kemudian titik koma remedi, diapit tanda petik 2 depan dan belakang, diakhiri tanda kurung tutup. Kita masukkan di sini sama dengan if, kita klik E4-nya, sama dengan if kurung buka, klik E4-nya, kemudian ketentuannya adalah lebih dari sama dengan 75. 75 tidak menggunakan tanda petik 2 depan dan belakang karena untuk angka tidak boleh menggunakan tanda petik 2. Selain angka menggunakan tanda petik 2. Petik 2 tuntas. Jawaban jika datanya benar merupakan pilihan 1. Kemudian titik koma pilihan 2-nya yaitu remedi. Jawaban jika datanya tidak terbukti benar. Tekan enter, maka otomatis jawabannya akan muncul. Di bagian formula bar juga fungsinya akan muncul. Di sini juga kalau kita klik double akan muncul juga fungsi if tunggalnya persis seperti hasil analisa tadi. Kemudian kita enter dan copy ke bawah. Hasilnya akan terbaca secara otomatis oleh aplikasi atau oleh sistem. 90 tuntas, 75 tuntas. Kenapa 75 tuntas? Karena pada ketentuan soal menggunakan tanda lebih dari sama dengan 75. Berarti 75 masuk dalam predikat tuntas. 70 remedi, 73 remedi, 73 remedi. Sekarang kita coba mengganti nilai, data nilainya ya. Ini banyak remedi, sekarang kita ganti 73 menjadi 80. Maka otomatis predikatnya akan berubah menjadi tuntas. Kemudian yang 75 ini juga tuntas, yang 90 kita ganti menjadi 60, maka jawabannya adalah remedi. Jadi secara otomatis sistem akan membaca perintah yang sudah dimasukkan berupa rumus fungsi if tunggal tadi. Di sini kita juga bisa menggunakan insert function. Kita hapus terlebih dahulu, kita letakkan kursor di F4, klik insert function di kiri atas ini ya. Kemudian pilih if, klik OK.
logical testnya kita masukkan di E4 sebagai sel kunci. Kemudian kita ketik lebih dari sama dengan 75. Ketentuan soalnya 75. Bukan angka pada sel kunci di E4. Di sini kan 60. Kita tidak boleh masukkan 60-nya, melainkan yang kita masukkan adalah 75-nya. Sesuai dengan ketentuan pada soal. Kemudian value if true-nya, jawaban jika datanya benar adalah tuntas. Kita ketik tuntas, jangan lupa tanda petik 2-nya, karena ini bukan angka. Dan value if false-nya, jawaban jika datanya tidak terbukti benar adalah remedi. Tanda petik 2 depan dan belakang. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan jawaban seperti yang tadi ya, sama seperti tadi. Ini misalnya kita ganti angkanya, juga akan menyesuaikan. Tadi 70 remedi, sekarang kita ganti 90, maka hasilnya adalah tuntas. Demikian contoh penerapan fungsi if tunggal. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih.